warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan beserta anggota dan simpatisannya, mari yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang pada pagi hari ini di penghujung akhir tahun 2024 kita bisa masih berkenan hadir untuk mengikuti pengajian rutin setiap Ahad yang kelima, yang mana biasanya menurut informasi Ahad yang kelima bukan Ustadz yang rutin mungkin Pak Arif Mustaqim, kakak saya sepupu, kemudian Faisal Soehartoyo, satunya siapa? Ustadz Mudin. Saya kayak 10 tahun yang lalu pernah kesini 2 kali, saat itu masih sendiri. Oh, sudah punya istri deh. Karena 10 tahun yang lalu punya istri tapi lupa, tapi tidak melupakannya. Mari yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kesempatan ini kesempatan yang langka karena setiap pagi kita gunakan untuk beristirahat, tapi istirahat kita untuk mencari ilmu. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya ini adalah tugas Pak Inamullah. Kalau saya di Sulam Masjid At-Taqwa itu Jumat Ahad Wakil, Pak Iin Ahad Liwon. Kebetulan begitu misi belum sampai, dia sakit langsung muntah-muntah. Jadi pengajian baru berapa menit, ya belum sampai selesai. Kemudian saya dihubungi untuk menggantikan. Padahal kalau hari ini untuk Kabupaten Tegal, apalagi saya bagian dari Pleno, ini lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan Hari Bermuhammadiyah tingkat daerah. Tapi insya Allah karena waktunya bisa dibagi, saya mengiyakan. Semoga Pak Iin Ustadz Amwah Amrani cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bergabung dengan kita semua. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, pengajian ini saya bawa tema supaya ada inti dari pengajiannya, karena ternyata jamaah pengajian pada pagi hari ini sebagian banyak yang saya kenal, terutama Ibu Aisyah dari PP dan 2 orang rutin. Salamnya paling suruh ya kue. Rutin ketemu jadi saya hafal. Inilah kelebihan daripada orang yang suka silaturahim. Silaturahim itu diantaranya manfaatnya bisa memperpanjang umur. Maka dengan demikian banyak-banyaklah kita silaturahim walaupun hanya demikian. Orang banyak dosa cuma duduk saja di tempat majelis ilmu dosanya diampuni. Hadisnya panjang, cuma tidak saya bacakan pada saat ini. Cuma duduk di majelis ilmu, orang dan ngaji kayak panjangan, maka keutamaan orang mendapatkan ilmu luar biasa. Ada satu kisah pernah saya mendengarkan ceramah ini. Pada suatu saat Nabi dibisiki malaikat pencabut nyawa. Siapa ya? Sana apal mentu. Orang apal nama. Karena malaikat tersebut siapapun yang didatanginya nggak bisa menolak. Kecuali ini tadi. Nabi dibisikin itu orang nanti habis asar meninggal dunia. Ternyata
pagi hari subuh beliau Nabi sholat bersama orang tadi. Aduh, kamu terakhir ini sholat subuh sama saya. Tapi kan mau mengatakan gimana, karena itu suatu wahyu yang sangat rahasia. Begitu zuhur semakin bergetar hatinya. Anggar pengantin anyar kan kita senang ya mulai ini. Maka kalau nun sewu dalam tanda kutip saya baru paham mengapa para intel atau densus mengatakan orang yang mati bunuh diri dikatakan pengantin dan begitu. Karena jumlahnya dari pengantin itu kan pakai kembang ya, dikalungi kembang. Jumlah orang mati ya dikembang mati dikalungi. Saya pernah terjadi itu, kadang ada orang jelmung saya mantan sih ada kembangnya itu. Itu diantara budaya orang-orang Jawa. Jadi kita kalau ada budaya yang demikian cocok atau tidak cocok bagi kita tidak boleh apa namanya memuji, menghujat dan sebagainya. Ya sudah, sana ya sana, kita ya kita. Kalau kita lakukan atau tidak lakukan, jangan sampai kita menghujat karena keyakinan kita masing-masing. Malah akan menjadi masalah. Begitu sholat asar, karena tadi malah bisikinya itu sebelum dia sholat asar, apabila tiba asar dia meninggal dunia. Logikanya sholat asar dia sudah meninggal, tapi ternyata jamaah sama-sama Nabi. Nabi kaget, malaikat menang apa enggak? Hanya malaikat tadi dipanggil, mengapa begini? Ya Rasulullah, kami turun sudah siap akan menyambut dia. Tapi ternyata sebelum waktunya dia meninggal bersilaturahim. Maka Allah menyuruh memperpanjangkan umur sekali lipat dari umur dia. Kalau umurnya 60 berarti tambah 1 tahun. Maka umurnya 30 ya tambah 30 tahun. Makanya Bapak Ibu kalau mau meninggal dunia segera bersilaturahim. Nah, permasalahannya bagaimana kita tahu akan meninggal dunia? Anggaplah hari ini kita akan meninggal dunia, maka sering silaturahim. Maksudnya ditekankan untuk bersilaturahim. Silaturahim tidak hanya memperpanjang umur, tapi ada banyak manfaat. Seperti saya beberapa tahun kesini lagi. Oh, jelas jamaah aja ya. Saya ini baru tergugah oleh pimpinan cabang di Brebes dan pimpinan cabang di Pemalang yang belum kita miliki kabupaten, kota maupun Tegal. Kota maupun kabupaten Tegal itu belum memiliki. Apa itu? Pengajiannya kayak gini persis. Begitu dibuka langsung pembicara terus selesai. Tapi sebelum masuk itu dapat konggol satu-satu. Jumlahnya itu tidak kurang, minimal itu 300. Berarti kalau pas saya di Ranting Karanganyar cabang apa itu namanya? Bukan, sana bilang kabupaten Korokota belum punya. Itu luar biasa. Terus konggol terus lanjut kasih ini harganya berapa? Untuk kasih ini bewis patahnya konggolnya berapa? Yang itu cabang Larangan. Yang kedua di Pesantunan, saya kemarin di Pesantunan itu yang datang 350 lebih. Yang belum dimiliki kabupaten maupun kota. Padahal di target pencapaian pimpinan daerah itu harus ada cabang, harus ada pengajian yang dilakukan ahad pagi seperti ini tadi. EPI itu laporannya itu ada. Jawa Tengah itu begitu. Pemalang sama, tapi lesnya sampai 500 sampai 400. Nah ini kita kabupaten dan kota itu belum memiliki,
tapi masih mending ada rutinitas setiap ahad pagi demikian. Kajiannya lebih dalam. Nyatanya saya belum mulai pengajian di pulpen koro bukunya harus disiapkan. Padahal belum nulis nih, kalau paling suka itu termasuk ustadz yang paling males nulis. Tapi kalau suruh ustadznya cerita, kiai saya cerita, itu saya cepat nyantol. Maka kalau suruh falak saya nggak lulus, tapi suruh belajar sejarah, orang kan macam-macam. Tapi biasanya kalau internet turun cerita sungkanan. Itu. Berarti saya memang bakatnya di cerita. Baik, saya ceritakan supaya ada nilai pengajian ini tentang surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun surat yang ke-63 setelah surat Al-Jumu'ah. Bukan Jumat tapi Jumu'ah. Nah, tapi kalau Jumu'ah itu kan berarti hari yang berkumpul, hari yang ke-6. Baru hari Sabtu, hari yang ke-7. Hari pertama Ahad, Isnin, Selasa, Rabi, Rabu, Khamis yang ke-5. Ayat ini begini. Padahal Bapak Ibu kalau kita lihat Al-Quran yang dilihat pada surah At-Taubah, surah At-Taubah itu namanya banyak. Nama suratnya At-Taubah, Al-Baro'ah, Al-Fabihah, dan macam-macam sampai 7 kalau nggak salah. Jadi setiap surat dalam Al-Quran biar suratnya satu, tapi namanya bisa lebih dari 2 atau 2. Satu contoh seperti surat Ghafir, itu surat Al-Mu'min kan begitu. Orang cari surat Al-Mu'min bolak-baliknya nggak ada dalam Al-Quran surat Ghafir. Tapi ada Quran lagi tulisannya memang mukmin. Mukmin ada sendiri, al-mukminun ada sendiri. Kalau orang mencari nggak tahu. Orang bilang soal al-baro'ah nggak tahu, di situ tulisannya al-baro'ah. Begitu. Kalau Bapak Ibu melihat surah At-Taubah dibaca dari awal sampai akhir ngaji tafsir itu, maka membuka borok-borok orang munafik. Mulai dari mau menggelincirkan Nabi pada sepulang perang Tabuk, atau mengkhianati Nabi sewaktu-waktu dalam perang. Tokohnya yang sangat terkenal itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya ceritakan dulu, Nabi berjuang itu selama berapa tahun? 23 tahun lebih, karena usianya 63 tahun. Karena beliau Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dan Nabi usia 40 tahun. 23 tahun itu dibagi menjadi 2 fase. 13 tahun ada di Makkah Mukarramah, 10 tahun ada di Madinatul Munawwarah. Lah ini 13 tahun itu yang ditanamkan Nabi 2 yang paling pokok. Jadi justru perintah haji, perintah puasa, perintah zakat itu bukan di yang 13, tapi yang 10 tahun di Madinah. Justru yang 13 tahun ini menanamkan tentang akidah dan akhlak. Fondasi yang kuat, sehingga dalam kita bermuhammadiyah atau dalam kita berislam, maka kajian umroh bolak-balik, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan Islam, itu bahasa kita muskoh, rugi, karena yang ditamakan akidah dan akhlak. Justru yang namanya haji, zakat, kemudian yang lain itu cerminan dari orang yang akidahnya lurus. Sehingga jangan sampai ada kata-kata itu mah orangnya rajin sholat, zakatnya luar biasa, terus roman.
tapi kalau ngomong seneng nipu. Nah, atau sebaliknya, dia rajin sholat, rajin pengajian, tapi bakhilnya luar biasa, jedam ampun beratawali mahkoni, pahit ledir. Maka sholat kita tidak mencerminkan atau perbuatan kita tidak mencerminkan dalam sholat kita. Sebab yang namanya sholat itu adalah arti dari substansi sholat itu kan berdoa. Yang pertama penghormatan, yang kedua berdoa. Penghormatan kepada Allah, maka kita sholat. Penghormatannya dikenal oleh manusia di muka bumi ini hampir dirangkai dalam sholat itu ada semua. Contoh sederhana, saya kalau ketemu orang yang lebih tua, saya membungkukkan badannya. Dalam sholat ada membungkukkan badan atau apa namanya? Dalam peperangan kalau tentara Pak Prabowo bertemu dengan jenderal, salamnya bagaimana? Hormat. Dalam sholat ada mengangkat tangan nggak? Ada. Ketika takbir. Mengangkat tangan dalam sholat menurut tarjih itu ada berapa? 1 ketika takbir, kedua mau rukuk, keempatnya setelah tahiyat pertama. Itu jangan remehkan karena itu penting. Itu penghormatan. Ada orang menghormati orang lain, kaum Sudra umpamanya, terhadap rajanya dengan losor-losor bahkan sujud. Dalam sholat ada. Orang Jepang itu berarti mungkin bisa saja terinspirasi dari rukunya orang, cuman kan berbeda keyakinannya. Itu sholat. Yang kedua, substansi dari sholat itu doa. Doa itu permohonan. Maka posisikan orang yang sholat dengan orang yang sedang butuh. Bapak Ibu kalau melihat orang yang meminta-minta, apa yang diharapkan oleh orang yang meminta kira-kira? Mendapatkan dari yang diminta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung. Matur nuwun Pak, ulah sampeyan iki ahad kliwon panjenengan. Iki setiap ahad kliwon akan saya sediakan onggol dan uang 10.000. Oke, dia kesini. Pelajaran kalian. Ini apa namanya? Maka ketika panjenengan sholat itu posisikan diri kita orang yang sedang membutuhkan sehingga sholatnya khusyuk. Itu kan berarti coba kalau orang meminta terhadap kita terus dengan nada yang keras, nada yang apa, orang kan nggak akan memberi. Itu sholat. Mengapa dalam surah Al-Ma'un dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun? Nah itu orang yang sahun itu yang demikian. Sahun itu orang yang melupakan substansi dari sholat itu. Jadi ragangannya teglak-tegluk sholat, takbir sampai rukuk, sampai sujud, sampai salam, tapi hanya perbuatannya tidak melakukan dari substansi sholat itu. Berarti kalau kita sudah sholat harus melakukan amalan-amalan dari substansi sholat itu. Mesti wongnya roman, orang bakhil. Utama suka menghormati orang lain. Jadi kalau belum ada penghormatan sama orang lain, dia belum dikatakan dia sholat yang benar. Maka tanda anil fasya wal munkar. Walaupun sebagai barometer sholat itu perbuatan seseorang, tapi kalau kita mengatakan ada orang yang berbuat jahat, ketara kon sholatnya orang khusyuk, kira-kira orang yang ditegur itu marah apa enggak? Wong sholat itu urusan kita sama Tuhan, bisa menghormati orang khusyuk. Kan begitu. Coba tadi sholat apa tadi kita?
bangun tidur subuh. Anak sih kalau rakaat orang kelingan apa-apa, cuma 2 rakaat loh. Nah, bapak-bapak tadi ke masjid semua, ke masjid saya tanya, imam yang pertama tadi rakaat pertama baca surat apa setelah Fatihah? Bimbingan kalian. Tapi dasarnya imam itu sampai Imam Syafi'i ya, al-subuh mesti al-aqad dan al-ghosyiyah. Memangnya bagus demikian, tapi tidak harus sholat itu. Itu sholat tadi yang saya sampaikan. Nah kaitannya ini surah Al-Munafiqun yang saya baca ini, berarti 13 tahun itu hanya cerita akidah dan akhlak. Padahal walaupun diperbolehkan orang-orang yang beriman saat itu mengatakan yang tidak baik demi untuk menyelamatkan dirinya, tapi walaupun boleh, beliau sahabat-sahabat tidak melakukan demikian. Maksudnya demi untuk tidak disiksa, dia mengatakan, ya wis, aku ikut kamu, tidak akan menyembah ini dan itu. Tetapi hampir dan semua sahabat-sahabat Nabi awal yang masuk Islam tidak melakukan demikian, bahkan rela nyawa yang melayang sebagaimana gaya Yasir. Bilal bin Rabah badannya ditelantangkan, ditindih pakai batu, hanya bilang ahad. Maka akidahnya sudah teruji. Orang mencerminkan kalau akidahnya kuat, diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan timbul yang namanya ihsan. Ihsan itu tingkatannya lebih tinggi daripada adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum. Ini ayat sangat terkenal, surat An-Nahl ayat 90. Mengapa dibaca setiap hari Jumat? Ayo, sejarahnya tahu enggak? Ayat ini mengapa dibaca sebagai penutup khotib sholat Jumat pada khotib yang kedua? Dulu orang Islam ini banyak perpecahan. Ada Khawarij, ada Syiah, ada macam-macam. Dan hampir diceritakan dalam sejarah, setiap golongan satu penutup khutbahnya itu mencaci maki terhadap golongan yang lain. Kayak dulu waktu saya masih kecil ada partai hanya 3, PDI, Golkar, P3. Dulu bukan PDIP ya, PDI, belum ada perjuangannya. Nah itu semuanya bertiga itu sama-sama mengeluarkan dalil. Oh yang justru ada di Al-Quran itu PDI surah Al-Baqarah. Tetapi nanti PDI mendalil lagi. Tapi kan nggak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Syajarah pada buah kuldi dipesetkan pohon beringin. Itu kan karena berpolitik. Nah itu sama pada zaman dulu saling mencaci maki. Maka pas kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz diceritakan, ayat ini dibumikan. Maksudnya hampir setiap khatib wajib membaca surat ayat ini, An-Nahl 90, kemudian ditulis kaligrafi di masjid-masjid. Ayat ini para mufassir mengatakan ayat yang paling jelas, 3 perintah dan 3 larangan. Penjabarannya panjang, tapi saya lagi cerita nanti surat Al-Munafiqun orang lanjut. Baik, saya singkat saja. Nanti kapan waktunya ketemu di lain majlis bisa. Karena saya ini kan hanya selingan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat Al-Munafiqun dalam setiap surat tidak mesti setiap surat awal surat itu langsung menerangkan asbabun nuzul. Tetapi Al-Munafiqun ini malah justru pada ayat 7 dan 8 baru kita maksud mengapa surat ini turun. Dalam surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 7 itu mengatakan begini. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Artinya mereka mengatakan, siapa yang mengatakan, teman-teman orang-orang munafik pada saat itu, mengapa dikatakan teman? Karena munafik itu susah, Pak. Dikatakan cucu teman yang uripe bareng, dikatakan musuh, ya iya karena dia suka menyakiti orang yang beriman. Jadi kalau kita sebutan gampang itu musuh dalam selimut, turu bareng tapi nyokot, turu bareng tapi lembit. Begitu konangan akhirnya dipites, begitu dipites baunya enggak enak. Jadi sebanget urip bareng turu bareng kangge nyokot bareng dipites mambune ora enak. Kan susah. Tinggi. Iya tinggi tapi maka orang Jakarta bilangnya bangsa, misalnya pisuk nih bangsa loh. Itu karena baunya enggak enak. Kangge nyokot itu. Nah, itu orang munafik itu begitu. Maka nanti pada ayat 3 kalau nggak salah ayat 4 Allah menyatakan dia musuh kamu yang nyata. Kita lanjutkan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan kepada teman Ansor. Ansor itu berarti orang Madinah. Yang dikatakan nanti orang muhajirin berarti orang yang hijrah. Muhajirin artinya membiarkan, berarti membiarkan kota Mekah ditinggalkan ke kota Madinah. Cuman fahamnya kita yang namanya hijrah ya mendiamkan, pati-pati mendiamkannya berarti ditinggal lunas itu begitu. Maka sering kita katakan la yahillu tidak halal bagi seorang muslim ayyah juro faqamin talati. Orang halal bagi wong mukmin ayyah juro tadi meninggalkan, membiarkan orang ejak ngomong luwih saking telung dina. Maka hijrah itu meninggalkan, dibiarkan. Mengatakan demikian. Orang-orang Ansor. Bahwasanya di sini katakan, ya qulun la tunfiqu, jangan kau bantu. Alamat indah Rasulullah hatta yang fahu. Kalau kamu nggak bantu orang-orang muhajirin, mesti dia akan bercerai-berai. Balik Mekah kalau baik. Jadi orang muhajirin, orang-orang munafik ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Sebelum datang Nabi, dia bisa masuk sana, masuk sini untuk mencari keuntungan. Tapi begitu Nabi masuk, hampir orang-orang munafik itu saya katakan tidak punya pengaruh. Maka dia mengadakan propaganda supaya banyak teman memusuhi kaum muhajirin, orang-orang yang bersama Nabi. Musuhnya yang jelas kepada Nabi, tapi caranya menipu. Jangan kau bantu. Kalau kamu tidak bantu orang-orang muhajirin, pasti dia pulang sendiri. Kalau dia pulang ke sana ke Makkah, kan kita enak. Orang direwowi. Sementara kamu suruh bantu, bahkan punya istri bekon diwakafkan, suruh milih salah satu ladang yang luas kamu kasihkan. Coba kalau dia kesana pulang kan kita nggak punya beban. Itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Marah apa? Oh, mereka itu mengadakan ucapan-ucapan yang nggak enak, bahkan menghasut di sini katanya. Tapi orang-orang munafik itu lupa walillahi khazainus samawati wal ardh. Yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi itu adalah Allah. Walaupun orang munafik atau siapapun tidak menolong orang muhajirin,
Allah itu maha kafir. Maka dikatakan walakinal munafiqina la yafqahun. Kalau di bawahnya layak laku. Kalau layak laku itu artinya perlu ilmu yang tinggi memahami sesuatu yang ada. Sehingga sampai orang yang memahami saja belum paham, maka dikatakan layak laku. Mengapa demikian? Karena orang munafik tidak akan tahu tentang keadaan langit dan bumi. Di sini dikatakan walilil khazainus samawati wal ardh. Ini nggak paham, maka layak orang ngerti sih namanya langit dan bumi mengeluarkan rezeki bagi orang yang beriman. Itu kan soal Al-A'raf. Walau anna ahli qura amanu wa taqalla fatana alaihim barakati minas sama wal ardh. Kalau orang beriman, penduduk negeri dan bertakwa, maka bukakan pintu berkat dari langit dan bumi. Tapi orang pada beriman, yang keluar adalah azab, yang keluar adalah siksa, teguran dan lain sebagainya. Kemudian kita teruskan pada ayat yang ke-8. Yaquluna la'in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minal adab. Orang munafik menyatakan dirinya wong Madinah, asli orang Madinah itu orang yang mulia. Sedangkan orang pendatang itu orang yang rendah hina. Kenapa yang mengatakan demikian? Secara kasat mata, karena orang muhajirin yang namanya Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain buru-buru membawa harta benda yang ditinggalkan, dia tinggalkan. Maka ternyata di Madinah perlu penghidupan sehingga Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansor, menawarkan ini. Tapi Abdurrahman bin Auf ditunjukkan ini nggak mau, bikinnya ditunjukkan mana di mana ada pasar. Maka dia berdagang sampai dijuluki tangan emas. Yang dijuluki tangan Tuhan tidak Maradona saja, Abdurrahman bin Auf dijuluki tangan emas. Sebab dagangan yang ia pegang pasti laku. Bahkan pengen miskin tidak jadi miskin. Cerita kurma bu. Itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Hina kan tidak punya apa-apa. Orang yang di Madinah mulia. Nanti kalau kita pulang di Madinah, orang-orang itu kita usir saja. Orang yang mulia mengusir orang yang hina. Ucapan orang ini memang benar. Tapi terbalik. Mereka mengatakan yang hina adalah muhajirin, ternyata nanti dibalik yang terusir adalah orang yang hina itu adalah orang munafik setelah Nabi menyusun segala perangkat pemerintahan di Madinah. Jadi di sini katakan walillahi izzatu wali rasulihim walil mu'minin. Yang mulia itu bukan mereka, tapi yang mulia itu kemuliaan milik Allah, milik Rasulnya, bahkan milik orang-orang mukmin. Walakinal munafiqina la ya'lamun. Maka di sini kata la ya'lamun. Orang munafik itu nggak paham, orang ngerti. Sejatinya si mulia kayak Gusti Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Ketika dia mengatakan begini, didengar oleh Zaid al-Arqam. Maka saya cerita sama pamannya. Man, ini Abdullah bin Ubay mengatakan begini. Lah pamannya ini sebagai paman mendengar orang mengatakan demikian, apalagi dia sebagai orang Islam ada kabar begitu, kan rasanya gak enak. Ini bahaya ini. Tanpa mengecek kebenarannya, mengadakan bahasa kita Pak investigasi, tapi langsung laporkan terhadap Nabi. Nabi ini orang yang sangat luar biasa, tidak kepengen terjadi fitnah terhadap umat-umat.
satu-satunya orang di muka bumi ini yang tidak tega terhadap umatnya itu hanya Nabi Muhammad. Fir'aun, kaumnya Nabi Musa ditenggelamkan. Kaum Tsamud, kaum Sodom, kaum Nabi Nuh semua ditenggelamkan. Tapi begitu dengar kata Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar ada umatnya yang sesat, bahkan beliau mengatakan, kalau kau di neraka dan diperkenankan ada selendang untuk menarik kamu, akan aku tarik. Betul-betul seorang nabi yang tidak tega melihat umatnya itu tersesat. Oh jelas itu. Sab'ina marah sampai 70 kali kamu mintakan ampun terhadap dia, tidak akan diterima. Tapi Nabi kan bisa berpikiran barangkali pinggulung puluh bisa di. Maka luar biasa. Nabi ini paling gak suka kalau ada umatnya tersesat. Dan Muhammadiyah begitu juga terhadap warga-warganya, tidak mengutamakan saja terhadap warganya, halayak untuk apa? Sehingga kita kembali kepada ayat ini, ayat Nabi panggil itu Sayyid Al-Arqam, pamannya, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini berdasarkan laporan, kamu ngomong begitu, benar apa enggak? Oh enggak benar ya Rasulullah, mungkin Sayyid Al-Arqam hanya persepsinya saja yang berbeda, maksudnya orang kayak kue. Sehingga mau munafik aja jagoan mukir. Munafik nanti dijuluki dengan tukang bohong. Panjenengan tahu tukang kayu berarti apal gelek model kayu model pan apa. Tukang besi pandai besi, pan gawe cengklong, gawe pacul, gawe apa bisa. Nah kalau tukang gorong model apa saja bisa. Maka panjenengan jangan jadi turok tukang gorong. Maka astuti asli tukang tipu tukang gorong. Jadi orang-orang munafik itu, tapi bukan nama orang loh ya. Astuti kalau bahasa Jawanya itu artinya bagus. Kita kembali. Maka setelah itu Nabi lebih mempercayai kepada si munafik tadi. Akhirnya Sayyid Al-Arqam pulang. Tapi pulang nggak pernah keluar, Pak. Nggak pernah keluar itu karena punya rasa isinya luar biasa. Hanya pamannya merasa dia bocah paling ini sama orang betul-betul. Setelah dilihat dikunjungi, saya kenapa? Ya saya malu ya paman. Lo panjenengan belum apa-apa langsung dikandalkan mari kanjeng Nabi kali lagi ya karena aku sih boro ya. Padahal yang bohong itu betul-betul dia cerita. Kalau orang tadi aku bisa ngomong masa yang akan datang, jawabannya mengko aku sih HP tapi bisa tak rekam. Tapi belum ada kan susah kita. Hanya aku cuma mau punya rasa. Baru pada ayat 1 itu kita dengarkan idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jikalau datang kepadamu orang munafik dan mengatakan engkau Muhammad sungguh adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah mengatakan kau kan nabi utusannya Allah. Pun tidak ada ayat itu wong Allah tanpa disebutkan habis wong yang utus nabi itu Allah. Untuk mengkanter ayat yang awal ayat tadi mengatakan orang munafik bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi. Kata Allah, kamu nggak usah mengatakan begitu. Allah itu sudah tahu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang utus saya sendiri lah kamu ngomong begitu. Innal munafiqina lakadzibun. Sak temene wong munafik itu tukang. Sayyid Al-Arqam dipanggil,
Ada yang kedua mengatakan Nabi mendatanginya. Kamu nggak benar saya. Ternyata dia yang bohong. Maka pada ayat 1, 2, 3 sampai ayat 7 tadi awalnya nggak tahu, tapi setelah dijelaskan oleh Allah dia yang bohong, bukan saya. Nah sekarang coba zaman sekarang ada pimpinan yang bohong terhadap anggota atau anggota yang bohong terhadap pimpinan. Si mengadili siapa coba? Wong pimpinannya ya goro, anggotanya ya goro. Aku susah ya. Oh, wis repot ini. Ini satu contoh, ada kasus besar yang mestinya bisa diselesaikan ya. UNT, Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang mana saya rutin tunjangan kinerja. Itu kan sampai mencuat. Tapi langsung dikti, majelis dikti langsung menangani. Muhammadiyah kalau ada sesuatu belum selesai langsung diselesaikan. Alhamdulillah sudah diberitakan dengan berita yang baik. Itu orang munafik. Bapak Ibu jamaah pengajar rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, ini kan mulainya jam itu, biasanya sampai jam berapa? Nah ini berarti selesai ya. Masalahnya kalau cerita surat ini berarti panjang, bisa sampai jam 9. Bukan nggak apa-apa, saya yang bingung. Karena harus pindah ke kabupaten. Saya itu paling jadi orang suka itu pendengar, kemudian ketemu orang banyak. Apa tadi silaturahmi bersama teman-teman itu senang, bisa menghibur kembali yang sudah usia 50 tahun, kayak 45 tahun. Ya karena bertemu kawan-kawan dan teman-teman. Kita lanjutkan bayan 1, 2, 3 ayat. Ayat yang kedua. Mengapa dikatakan tukang guru atau pendusta? Kalau bahasa terjemah bebasnya itu pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahu sa'a ma kanu ya'malun. Mereka orang munafik itu menjadikan sumpahnya itu junatan itu tameng. Maka ada yang sama bahasanya itu, kalau kata-kata jannah itu sesuatu yang nggak kelihatan. Orang yang pakai tameng kan berarti nggak kelihatan. Jin juga nggak kelihatan, ya kan? Jannah surga juga nggak kelihatan karena saking ribunya tanaman. Gitu. Maka kalau Kiai Quraisy itu mengartikan jannah, jin, janin. Nah, janin juga tidak kelihatan. Dari kata jannah tadi, sesuatu yang tidak kelihatan. Bukannya kalau panjang diudeni, kalau diudeni jin biasanya rupanya apa ya? Kata orang yang pernah lihat, maka ada terbang jadi besar. Padahal saya juga belum pernah lihat. Tapi belum ada sejarahnya yang saya dengar oleh orang yang melihat jin yang menyerupai sesuatu yang menyeramkan. Belum saya pernah dengar jin tadi bertahan sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Karena jin tadi menurut orang ahli yang demikian juga dia merasa takut karena dia menampakkan bukan pada alamnya. Dan kita juga saapes-apes sewong weruh bentuk jin di alam manusia. Jin melihat kita bukan di alamnya, kita melihat jin begitu menakutkan, maka mesti balapan lari. Kalau sudah balapan lari, kita sudah lari mengajak temannya, kenapa kamu tuh kok? Aku dibunuhi, akhirnya ke sana. Jinnya sudah lah. Sebenarnya ada panjang diimbain, menenggain. Ya sana yang lari. Ya aku dibewek. Tapi kan ya lari balapan dah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sumpahnya dia hanya sebagai tameng, berarti pura-pura menutupi kemunafikan. Jadi kalau orang mengerjakan sholatnya orang munafik, wes sholat aja darani orang sholat.
Itu hebatnya orang munafik. Dia infak sedekah supaya dia dibilang orang ahli sedekah, bukan darani wong sing pelit. Itu orang munafik. Ini maksudnya perannya orang munafik itu begitu. Sholatnya tidak tanggung-tanggung di shop yang pertama, tapi sekali-kali bahasa orang Wetan kolo-kolo, sawaya-waya, karena untuk menutupi kemunafikan. Kalau kita belum sampai munafik, mungkin karena malas, mungkin karena apa? Munafik yang paling berat itu apa? Munafik akidah. Munafik kan gini. Kalau iman kan gini, wanitanya gini. Iman apa ya? Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Lah wong munafik nulayani hati, ya. Kemudian nulayani lisan, nulayani perbuatan. Hatinya bilang nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau Muhammad utusan Allah, tapi dalam hati mengatakan engkau musuh saya, engkau bukan utusan, engkau saingan saya. Itu begitu. Lisannya mengatakan apik, bagus, hatinya jahat. Perbuatannya kelihatannya bagus, ada maksud-maksud tertentu. Maka orang beriman, mengapa iman dikatakan hanya satu? Karena iman meliputi 3 hal. Mengapa munafik disebutkan sampai 3? Karena munafik hatinya, munafik lisannya, munafik perbuatannya. Jadi anak orang munafik beda dengan kita. Kalau kita umpamanya nggak makan pengajian, kadang lagi semangat, kadang orang, maka disebut pengajian jamaah cepon. Cepon kelinang kali, anggar lagi semangat tongol, anggar lagi semangat kelem. Jangan lihat cepon kali ya. Kali ya kadang tongol kadang. Kadang ada jamaah kadang orang yang cepon berarti. Kira-kira jangan cari cepon juga nama batalkan. Katanya cepon tenang. Kita kembali itu fasadu an sabilillah. Yang kedua, dia orang munafik, mereka semua suka mencegah jalan Allah. Satu contoh apa ya yang sering diceritakan secara nyata, perang melu mangkat tengah jalan balik. Barangkala aku sih ngomong apa menurut sama angkat kalau ya kurang aja. Itu begitu orang munafik. Wah luar biasa orang. Apa yang pekerjaannya? Menom-menomi, melemahkan semangat. Maka dikatakan di sini kan innahum sa'amakanu ya'malu. Mereka sangat jelek sekali perbuatan. Ini Allah sudah mengatakan innahum sa'amakanu ya'malu. Mereka sangat jelek perbuatannya. Kenapa? Coba karena jelek. Tidak sesuai dengan hati, mulut dan perbuatan. Nanti ayat 34 panjenengan Maus sendiri itu masih banyak. Ayat 4, terutama ayat 4. Nanti ayat 4 panjenengan nanti terkecoh oleh orang-orang munafik. Awake tidak paham ya, dulu mempercayai, meyakinkan. Orang munafik itu kalau bicara meyakinkan. Intasma di sini dikatakan ya, yaqulu tasma' liqaulihi. Kalau dia berkata pasti kamu mendengarkan. Kalau ngomong meyakinkan. Lah panjenengan kula kabeh wong Muhammad ya wong Aisyah kok ngomongnya orang meyakinkan pean-pean kalah karo wong munafik. Mugane apa sing melu wong munafik ini Bang wong Islam karena apa? Wong munafik meyakinkan. Kayak orang jual itu loh, penipu mungkin meyakinkan. Jam 2 siang puasa umumnya yang mau puasa pada apa itu istirahat. Tutup assalamualaikum.
belanja oleh nemoni. Pak, saya ini dari PT ini. Kalau boleh saya izinkan, Bapak tahu nggak? Kalau bisa jawab akan kasih hadiah kompor. Oh, kompornya beli lagi rusak, wah sampai luar biasa. Tapi Bapak bayar 300.000 rupiah. Atau kompor ini harganya ini 750, Bapak dapat bonus 350 rupiah. Langsung akan duit. Turunan seneng-seneng orang sih gak turun terus akan. Anaknya balik saking kerja. Ya Bapak kompor, ini kita soal hadiah. Di ceritanya, nah Bapak ketemu ke kompor dari satu saya ketemu. Meyakinkan apa badan? Pati-pati ketipu sing pun meyakinkan apa badan? Nah kok kita orang Muhammadiyah Aisyah ketika berdakwah kadang orang meyakinkan, tapi wong pamit. Ketemu NU Muhammadiyah Musafa itu kalau berdakwah harus meyakinkan untuk mengajak kita orang-orang yang belum yakin terhadap Islam. Nah, itu saya pernah baca di grup pesisir. Orang Islam di Indonesia katanya baru 50% yang betul-betul Islam. Bahkan 30% yang melaksanakan sholat. Coba. Berarti sing liyane Islame salate ora lengkap. Ora lengkap maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sing gawe lengkap saja salate ora khusyuk. Allahu Akbar. Pikiran langsung piknik mesti. Erane memang ambil dina kayak gue berarti pajak ora aku. Allahu Akbar. Ora beda aja wes kayaknya. Tapi karena kita sebagai orang yang berusaha, Allahu Akbar. Begitu pikiran piknik tarik maning. Pikiran kayak ini namanya serbu langsung tarik maning. Nah, jadi tapi sebenarnya sholat kelingan piknik daripada piknik terus orang pernah sholat. Nasrullah wa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.